kembali lagi di pelajaran program linear dengan materi metode simplex. Sebelumnya perkenalan dulu, teman-teman saya ada Alicia Nidia Yulia, Reza Febrianto, dan saya sendiri Davanti Syabila Nuramara. Kita lanjut ke materinya ya guys. Diberikan masalah berikut, maksimumkan fungsi objektif atau fungsi tujuan yang diketahui f X, Y, Z sama dengan 10X plus 3Y plus 4Z dengan syarat 8X tambah 2Y tambah 3Z kurang dari sama dengan 400, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 200, Z kurang dari sama dengan 400, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan Z lebih dari sama dengan 0. Tentukan masing-masing nilai X, Y, Z, dan F maksimum dengan menggunakan metode simplex. Dari soal tersebut, kita tuangkan dalam bentuk umum. Dengan maksimum Z max sama dengan 10X plus 3Y plus 4Z. Dengan kendala 8X plus 2Y plus 3Z kurang dari sama dengan 400, 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 200, dan Z kurang dari sama dengan 40. Mengubah bentuk umum ke dalam bentuk kurang dari sama dengan dalam bentuk umumnya. Atau bentuk bakunya adalah sebagai berikut. Dengan maksimum Z min 10X min 3Y min 4Z plus S1 plus S2 plus S3 sama dengan 0. Dengan fungsi kendala yaitu 8X plus 2Y plus 3Z plus S1 sama dengan 400. 4X plus 3Y plus S2 sama dengan 200. Dengan Z plus S3 sama dengan 40. Jadi, kenapa di sini ada S1, S2, dan S3? Karena ini merupakan variabel slang. Ditambah dengan variabel slang S1, S2, dan S3, lalu kurang dari sama dengan yang tadi, kita rubah menjadi bentuk sama dengan. Setelah kita rubah ke dalam bentuk baku, lalu kita masukkan ke dalam tabel simplex, yang dimana variabel dasarnya ini, yaitu kita tuangkan ke dalam tabel simplex. Yang pertama ada Z, yaitu 1, X min 10, Y min 3, Z min 4, S1 0, S2 0, S3 0, dan nilai kanannya 0. Lalu baris S1 yaitu Z-nya 0, X-nya 8, Y-nya 2, Z-nya 3, S1-nya 1, S2 0, S3 0, dengan nilai kanannya 400. Dan di mana baris S2-nya yaitu Z-nya 0, X-nya 4, Y-nya 3, Z-nya 0, S1 0, S2 1, S3 0, dengan nilai kanannya itu 200. Lalu, di baris S3, Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, S1 0, S2 0, S3 1, dengan nilai kanannya 40. Untuk menentukan pivot ya, kita lihat dulu nilai negatif terbesarnya. Di baris Z-nya yaitu nilai terbesarnya ada min 10. Dan min 10-nya ini kita bagi di nilai kanannya. 0 dibagi min 10 sama dengan, setelah kita dapat nilai negatif terbesarnya, yaitu di kolom X, yaitu min 10, 8, 4, dan 0, lalu angka tersebut kita menjadi pembagi untuk nilai kanannya, yaitu 0, 400, 200, dan 40. Langsung aja kita bagi ya.
0 dibagi min 10 sama dengan 0, 400 dibagi 8 sama dengan 50, 200 dibagi 4 sama dengan 50, 40 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Setelah kita sudah mengetahui nilai rasionya, lalu kita mencari nilai positif terendah. Berhubung nilai rasionya sama, kita memilih salah satunya saja, yaitu kita milih di bagian baris S2. Nah, sudah kita kasih tanda ya. Nah, ditandain seperti yang tadi di kolom X-nya itu. Nah, sudah kita ketahui nih pivotnya adalah 4. Kita kasih tanda ya pivotnya 4. Mencari nilai baru pada baris kunci yaitu iterasi 1. Nilai pertama yang kita miliki adalah nilai baris pivot baru, baris X, yang sudah ada di tabel simplex sebelumnya. Semua nilai pada baris S2 pada tabel solusi awal dibagi dengan 4, yaitu elemen pivot yang sudah diketahui sebelumnya. Perhitungan nilai barisnya yaitu baris S2, nilai lamanya kita cantumi lagi. 4, 3, 0, 0, 1, 0, dan 200. Lalu kita bagi dengan elemen pivotnya. Dengan elemen pivot ya dibagi muncul nilai baru seperti 4 bagi 4 sama dengan 1, 4 bagi 3 sama dengan 3 per 4, 0 bagi 4 sama dengan 0, 0 bagi 4 sama dengan 0, 1 bagi 4 sama dengan 1 per 4, 0 bagi 4 sama dengan 0, 200 bagi 4 sama dengan 50. Jadi, kita sudah mendapat nilai barunya. Lalu, yang dimana awalnya tadi ini S2, kita rubah menjadi X, nilai barunya, yaitu dengan anggotanya Z min 10, X1, Y-nya 3 per 4, Z kecil 0, S1 0, S2 1 per 4, S3 0, dengan nilai kanannya 50. Selanjutnya kita mencari baris S1. Diketahui nilai lama dari baris S1 adalah 8, 2, 3, 1, 0, 0, 400. Kemudian, nilai baru yang sudah kita dapatkan yaitu 1, 3 per 4, 0, 0, 1 per 4, 0, 50. Ini dikalikan dengan 8. Kemudian, setelah nilai baru tersebut dikalikan dengan 8, maka dikurangkan dengan nilai lama dari baris S1. Dan kita akan mendapatkan nilai baru dari baris S1 adalah 0, min 4, 3, 1, min 2, 0, 0. Ini merupakan baris baru dari baris S1. Selanjutnya, nilai baru yang kita dapatkan dari hasil pengurangan nilai lama baris S1 dengan nilai baru baris X, kita akan masukkan ke dalam tabel simplex ini, yaitu Z-nya 0, X-nya 0, Y-nya min 4, Z-nya 3, S1-nya 1, S2-nya min 2, S3-nya 0, dan nilainya 0. Ini kita masukkan ke dalam tabel simplex ya, secara berurutan. Selanjutnya, kita mencari nilai baru pada baris kunci, yaitu baris S3. Kita tulis dulu nilai lama dari baris S3 adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 40. Kemudian, nilai baru yang X tadi kita kalikan dengan 0. 1 dikali 0, 3 per 4 kali 0, 0 dikali 0, 0 dikali 0, 1 per 4 dikali 0, 0 dikali 0, dan 50 dikali 0,
Kemudian hasilnya itu kita akan dapatkan dari pengurangan nilai lama dikurang hasil dari 0 dikali nilai baru, maka mendapatkan 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 40. Kemudian, nilai baru yang kita dapatkan dari baris S3 kita tuangkan ke dalam tabel simplex secara berurutan. X-nya adalah 0, Y-nya 0, Z-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NK-nya 40. Ini sudah dalam bentuk nilai baru. Kemudian kita lanjut mencari baris Z. Mencari nilai baru dari baris Z. Maka sama seperti tadi, kita masukkan nilai lamanya tersebut, yaitu 10, min 10, min 3, min 4, 0, 0, 0, dan 0. Kemudian nilai baru dari X kita kalikan dengan minus 10. Kemudian hasil dari kali minus 10 dengan nilai baru tersebut kita kurangkan dengan nilai lama. Jadi minus 10 dikali 1, minus 10 dikali 3 per 4, minus 10 dikali 0, minus 10 dikali 0, minus 10 dikali 1 per 4, minus 10 dikali 0, dan minus 10 dikali 50. Hasil dari nilai baru ini nanti kita kurangkan dengan nilai lama yang nanti akan mendapatkan hasil 0, 9 per 2, minus 4, 0, 5 per 2, 0, dan 500. Kemudian baris Z tersebut kita masukkan ke dalam tabel simplex secara berurutan seperti ini, benar ya? 0, 9 per 2, minus 4, 0, 5 per 2, 0, dan 500 ini merupakan nilai baru dari baris Z. Lalu kita lihat lagi apakah di dalam baris Z ini masih terdapat nilai yang negatif. Jika masih terdapat nilai yang negatif, maka belum bisa disebut optimal ya, karena masih ada nilai negatifnya. Karena di dalam baris Z ini masih ada minus 4, ini merupakan nilai negatif, maka kita harus mencarinya sampai nilai Z ini positif atau optimal. Jadi kita tandai dulu yang terdapat nilai negatifnya, yaitu min 4. Kalau min ke bawah ada min 4, 3, 0, 1. Jadi ini nanti akan digunakan sebagai pembagi dari nilai kanan. Maka 500 kita bagi dengan min 4, 0 dibagi dengan 3, 50 dibagi dengan 0, 40 dibagi dengan 1. Setelah itu, setelah kita bagi 500 dengan min 4 didapat minus 125, 0 dibagi 3 didapat 0, 50 dibagi 0 dapat 0, 40 dibagi 1 dapat 40. Ini merupakan rasio pembagian dari nilai kanan dengan Z. Maka kita mendapatkan nilai positif terkecil, yaitu 40 ya. Maka kita tandai lagi. Oke. Kita mendapat pivotnya adalah 1. Kita tandai bintang, mau love, mau lingkaran, terserah kalian, yang penting ditandai. Selanjutnya kita mencari nilai-nilai baru lagi. Dengan patokan pivotnya ini 1 ya. Oke, kita lanjut dengan mencari nilai baru. Mencari nilai baru pada baris kunci, iterasi kedua. Nilai pertama yang kita miliki adalah nilai baris pivot baru atau disebut dengan baris Z. Semua nilai pada baris S3 pada tabel solusi awal dibagi dengan 1 elemen
pivot. Tadi kan kita dapat elemen pivotnya itu adalah 1, maka dibagi dengan 1. Jadi kita tulis saja nilai lamanya itu dari baris S3 yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 40. Kemudian kita bagi dengan 1. 0 dibagi 1, hasilnya 0. 0 dibagi 1, hasilnya 0. 1 dibagi 1, 1. 0 dibagi 1, 0. 0 dibagi 1, 0. 1 dibagi 1, 1. 40 dibagi 1, 40. Jadi ini nilai barunya sama ya. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya, masukkan baris S3 itu ke dalam tabel simplex yang tadinya baris S3 itu keluar menjadi baris Z, yaitu min 4, 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 40. Lalu, mencari baris S1, nilai baru pada baris kunci. Yang pertama, masukkan nilai lama dari baris S1 adalah 0, min 4, 3, 1, min 2, 0, dan 0. Kemudian nilai baru yang sudah didapatkan 0, 0, 1, 0, 0, 1, 40 dikalikan dengan 3 yang selanjutnya dikurangkan dengan nilai lama baris S1 sehingga didapatkan nilai baru S1 dengan nilai 0, min 4, 0, 1, min 2, min 3, dan min 120. Kemudian hasil tersebut lalu dimasukkan ke dalam tabel simplex secara berurutan pada baris S1, yaitu nilai 0, 0, min 4, 0, 1, min 2, min 3, dan min 120 secara berurutan. Lalu mencari nilai baru pada baris kunci pada baris X dengan memasukkan nilai lama terlebih dahulu yaitu 1, 3/4, 0, 0, 1/4, 0, dan 50. Lalu hasil dari nilai baru yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 1, 40 dikali dengan 0. Maka hasil dari nilai baru ini dikurangkan dengan nilai lama dengan hasil baris X yaitu 1, 3/4, 0, 0, 1/4, 0, dan 50. Kemudian hasil baris X tersebut kita masukkan secara beruntun pada tabel simplex baris X yaitu min 10, 1, 3/4, 0, 0, 1/4, 0, dan 50. Kemudian mencari nilai baris Z dengan memasukkan nilai lama yaitu 0, 9/2, min 4, 0, 5/2, 0, dan 500. Lalu nilai baru dengan dikalikan min 4 yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 40 dikalikan min 4. Lalu hasil tersebut dikurangkan dengan nilai lama dan didapatkan hasil dengan nilai 0, 9/2, 0, 0, 52, 4, dan 660. Lalu masukkan hasil tersebut ke dalam baris Z secara beruntun pada tabel simplex. Kemudian terlihat nilai pada tabel memiliki hasil yang sudah optimal. Berdasarkan tabel iterasi 2, dapat dilihat bahwa semua nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tabel iterasi 2 sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi sudah selesai. Dengan didapatkan nilai X sama dengan 50, Y sama dengan 0, Z sama dengan 40, maka F dalam kurung X, Y, Z sama dengan 10X ditambah 3Y ditambah 4Z
Dengan dimasukkannya nilai X, Y, Z di atas, maka F dalam kurung X, Y, Z memiliki hasil nilai 660. Nilai tersebut sama dengan tabel simplex tersebut.